Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas simulasi AKM terkait dengan literasi membaca. Di video sebelumnya sudah dibahas tentang literasi numerasi. Nah, kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Di sini ada disajikan teks kopi jadi tren kaum muda Indonesia. Dituliskan di sini pertumbuhan konsumsi kopi lokal didorong dengan tren menjamurnya kedai-kedai kopi di beberapa daerah. Bahkan posisi Indonesia sebagai produsen kopi keempat terbesar di dunia. Kemudian peningkatannya per tahun, terus faktor yang meningkatkan konsumsi kopi, pertumbuhan masyarakat kelas menengah, menjamurnya kopi shop specialty mulai 7 tahun lalu, munculnya film filosofi kopi, kemudian pengalaman personalisasi pada kopi, industri pengolahan kopi masuk dalam sektor prioritas, kemudian kopi Indonesia diminati pasar asing, takaran kopi ideal untuk penderita MA, dan kemudian manfaat kopi bagi tubuh. Ya, kita lihat pertanyaannya yang pertama. Tentukan pernyataan yang merupakan manfaat kopi. Jadi kalau ada kotak seperti ini, jawabannya bisa lebih dari satu. Menyembuhkan penderita MA, saya rasa di sini tidak. Karena di sini disinggung MA, malah porsinya dikurangi untuk penderita MA ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan potensi hidup lebih lama. Kalau melihat teks, manfaat kopi meningkatkan kemungkinan umur panjang. Jadi bisa jadi ini sesuai ya. Kemudian menurunkan risiko terkena gula. Gula berarti resiko diabetes mellitus ya. Ini bisa jadi benar ya, tapi kalau kebanyakan minum kopi terus dicampur gula kebanyakan ya, malah akan menyebabkan risiko gula. Kita ikut saja dengan teks. Mencegah berbagai penyakit. Mencegah, bukan mencegah ya, menurunkan risiko. Kemudian mengurangi rasa penat, meringankan kelelahan. Ini benar. Oke, jadi ini menurut versi saya ya, saya pribadi bukan guru bahasa Indonesia, jadi jika ada perbedaan pendapat, mari kita diskusikan di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 2. Tentukan hal yang menjadikan minuman kopi semakin populer di kalangan generasi muda. Ya, jadi tadi ada faktor-faktor ya. Jadi penyebab meningkatnya konsumsi kopi. Mungkin itu jadi patokan kita. Tren kopi semakin banyak. Tren kedai kopi ya, ini menjamurnya kopi. Ini ada. Kita pilih industri kopi menjadi perhatian pemerintah ya. Tadi di sini disinggung, masuk dalam prioritas. Kemudian selanjutnya kopi dipercaya mengurangi risiko berbagai penyakit. Dipercaya mengurangi risiko, yaitu manfaat kopi ya, tapi itu bukan menjadi faktor. Karena di sini dipisahkan ya. Dapat dikonsumsi penderita MA, memang dapat dikonsumsi, tapi itu bukan menjadi faktor penyebab semakin populernya di generasi muda ya. Kemudian kopi diangkat dalam ini ada tadi filosofi kopi. Benar ya. Jadi kalau menurut saya di sini memang dua pernyataan ini benar ya. Benar, tapi ini tidak berpengaruh ke faktor yang meningkatkan konsumsi kopi. Jadi versi saya ya, jadi ini bukan faktor. Meskipun benar ya. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 3. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks. Agus memulai bisnis. Ini tidak ada Agus ya di sini ya. Oh, ini Agus, ada Agus Wibowo. Berarti teksnya salah ya. Jadi ini harusnya diganti dengan yang teks yang di bawah. Agus memulai bisnis. Kita baca dulu lah teksnya. Bisnis kopi menjadi primadona, menyeruput kopi bagian dari gaya hidup generasi muda. Tidak heran banyak yang memilih bisnis, bahkan ada yang omsetnya hingga ratusan juta. Agus Wibowo omsetnya 200 juta per bulan. Merasa gajinya tak sepadan dengan kontribusi, ia memilih mengundurkan diri dari tempat kerjanya, kemudian melirik bisnis kopi. Jadi dia berhenti bekerja
Dia bukan penggemar kopi. Kopinya terinspirasi dari melihat kebiasaan orang minum kopi. Ini modalnya cuma 250.000. Agus memulai bisnis dengan meracik kopi sendiri. Ia memperoleh bahan baku dari Temanggung dan Malang. Ia kemudian mengembangkan bisnisnya, membuka kesempatan bagi yang ingin menjalin kemitraan, dan membuka lapangan kerja baru terutama bagi barista yang handal. Oke, kita lihat. Ini pilihan ganda ya. Agus memulai bisnis kopinya di Temanggung Malang. Ini salah ya. Agus mengambil bahan baku dari Temanggung Malang, bahan baku kopi. Keuntungan bisnis Agus mencapai 200 juta. Tadi ada 200 juta, tapi 200 juta yang tadi itu omset, bukan keuntungan ya. Omset itu artinya pendapatan bersama dengan modal, jadi bukan keuntungannya, bersih ya. Meskipun bukan penikmat kopi, Agus sukses ya, bisa dibilang sukses. Dia bukan penikmat kopi ya. Tadi ada disinggung di teks. Awal mulanya Agus merasa penghasilannya, awal mula bisnis kopi, Agus merasa penghasilannya tak sepadan. Ini salah ya, yang jelas tadi yang dia merasa penghasilannya tak sepadan itu pada saat dia bekerja sebelum memulai bisnis kopi. Dia memutuskan berhenti bekerja dari pekerjaan sebelumnya. Jadi ini salah. Yang D salah, yang benar adalah yang C. Oke. Lanjut. Nah, ini berdasarkan teks, pilih 2 pernyataan yang tepat. Butuh biaya 200 juta untuk mengembangkan. Salah ya. Agus dengan 250.000 bisa. Kedua, penikmat kopi begitu banyak, menjamurnya kedai kopi. Benar ya. Jadi menjamurnya kedai kopi berhubungan dengan teks pertama juga tadi, penikmat kopi yang banyak. Kemudian pebisnis kopi harus pandai meracik dan gemar minum kopi. Gemar minum kopi kayaknya tidak ya, karena Agus di sini tadi mengaku bukan penggemar kopi. Kemudian Agus mempelajari sendiri tentang kopi. Ya, pada awalnya dia terinspirasi melihat kebiasaan orang. Jadi menurut dia mempelajarinya sendiri ya. Kemudian dia memulai dengan sendiri, yaitu meracik kopinya sendiri. Jadi yang tepat yang kedua dan keempat ya. Oke, lanjut. Ini sekarang pertanyaannya disuruh membandingkan bisnis kopi dan teks barista. Ini teks baristanya ya. Barista bergengsi dan bergaji tinggi ya. Menjamurnya kedai kopi, membuka lapangan kerja bagi barista. Barista adalah mereka yang menyajikan kopi berbasis espresso dan memiliki keahlian untuk meracik kopi dengan campuran penambah cita rasa. Untuk menjadi seorang barista, kamu dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang kopi dan seluruh prosesnya, tentang memilih biji kopi, menggiling, sampai dengan menyajikan. Kamu bisa menimba ilmu di akademi-akademi, kemudian dengan biaya yang mahal, maka gaji barista juga mahal, minimal 4 juta untuk pemula. Wow. Semakin banyak pengalaman, maka makin tinggi pula gaji barista. Untuk menambah pengalaman, kamu bisa ikut lomba atau kompetisi. Profesi ini sangat menjanjikan karena industri kopi kian berkembang. Tidak hanya bekerja di kedai kopi, barista juga bisa bekerja di industri kopi. Oke, kita baca teksnya. Pertanyaannya ya. Persamaan, kita disuruh menunjukkan persamaan dari keduanya. Pengusaha kopi dan barista harus memahami jenis kopi. Iya ya, karena barista sih wajib ya. Pengusaha kopi juga wajib paham jenis-jenis kopi agar dia bisa memilih kopi yang tepat untuk dijadikan bisnis. Kedua, untuk mempelajari kopi, pengusaha maupun barista harus mengunjungi berbagai daerah penghasil kopi. Ini tidak ada sih di teks. Masa dia harus berkeliling daerah ya? Bisa saja ya kopinya ya dikirim, tidak perlu dikelilingi ke sana kemari ya. Menjadi barista atau pengusaha kopi membutuhkan modal awal yang besar. Tidak juga, karena tadi si pengusaha butuh 250.000 saja katanya. Terus penghasilan pebisnis kopi dan barista cukup menggiurkan. Iya ya, lumayan ya, 4 juta. Malah yang pebisnis kopi omsetnya sampai 200 juta ya. Jadi menurut versi saya yang betul yang dua itu. Oke, selanjutnya
Setelah membaca teks bisnis kopi dan teks barista, profesi mana yang lebih menjanjikan? Nah, versi saya tentu saja pebisnis kopi. Karena bahkan dari pertimbangan pertama ya, dari pendapatan saja, omsetnya saja, kalau pebisnis kopi yang 200 juta itu, sementara barista per bulannya hanya 4 juta minimal ya. Jadi agak berbeda jauh dari segi pendapatan. Kemudian yang kedua, kalau kita berprofesi sebagai pebisnis, kita adalah pemilik usahanya. Sementara kalau barista belum tentu ya, tidak semua barista bisa jadi pebisnis kopi. Meskipun boleh ya, tapi barista yang di sini adalah barista yang meracik kopi. Jadi menurut saya jawabannya seperti itu ya. Pebisnis kopi yang lebih menjanjikan. Selanjutnya ada teks panjang, kemudian ada 2 pertanyaan di sini. Kita baca dulu teksnya. Ketika aku masih di SMP, aku melihat seorang anak dari sekolahku berjalan pulang membawa buku-bukunya, semua bukunya. Mengapa ada orang membawa pulang semua bukunya padahal besok libur akhir pekan? Dia pasti benar-benar bodoh. Saat sedang berpikir begitu, aku melihat sekelompok anak berlari ke arahnya. Mau berlari ke arahnya, menjatuhkan semua buku dari tangannya dan menjegalnya hingga jatuh. Kacamatanya terbang mendarat sekitar 3 meter darinya. Ada kesedihan yang mendalam di matanya dan hatiku menyuruhku menghampirinya. Aku melihat air matanya saat aku menyerahkan kacamatanya. Orang-orang itu kurang ajar, mereka harus mendapat pelajaran, kataku kepadanya. Jadi si toko aku ini menolong seseorang ya. Dia menatapku dengan penuh senyum dan terima kasih dan berkata, "Hai, terima kasih." Aku membawakan bukunya dan berbincang sepanjang jalan. Dia ternyata cukup keren. Ternyata aku mengenal Kiki, semakin aku kagum padanya. Oh, jadi yang ditolong ini si Kiki. Selama 3 tahun berikutnya Kiki dan toko aku menjadi sahabat baik, teman baik ya. Lalu datanglah hari kelulusan dan Kiki harus menyiapkan pidato sebagai lulusan terbaik. Wah, ternyata si Kiki yang ditolong tadi adalah lulusan terbaik. Kiki adalah salah satu murid yang benar-benar menemukan jati dirinya di SMP. Merasakan kegelisahannya, ku tepuk punggungnya dan ku sapa, "Hai sobat, kamu pasti tampil luar biasa." Dia menatapku dengan senyum, "Terima kasih." Nah, kemudian si Kiki maju menyampaikan pidatonya. Wisuda adalah waktu untuk berterima kasih kepada mereka yang telah membantumu melewati tahun-tahun sulit, orang tua, guru, dan saudara. Tetapi lebih dari itu, teman-temanlah yang lebih banyak mengisi hari-harimu. Menjadi teman bagi seseorang adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan. Kemudian dia menatap tokoh si aku ya di sini dan melanjutkan. Aku akan menceritakan sebuah kisah. Aku melihat temanku seolah tidak percaya saat dia menceritakan kisah. Oh, jadi si Kiki menceritakan kisah pertemuan mereka ya pada saat si Kiki itu dibully. Di wisudanya ini dia menceritakannya. Karena depresi mengalami perundungan dari teman-teman, dia merencanakan untuk berhenti sekolah. Oh, ternyata pada hari mereka bertemu itu si Kiki sudah mau berhenti sekolah. Dia bercerita tentang bagaimana dia membawa semua perlengkapan sekolahnya agar ibunya tidak harus melakukannya sendiri. Dia menatapku dengan tajam dan memberi sedikit senyuman. Syukurlah aku diselamatkan, temanku menyelamatkanku dari melakukan semua. Oh, jadi si Kiki ini mau berhenti sekolah. Semua hadirin memperhatikan saat temanku yang cerdas menceritakan momen terlemahnya. Momen terlemahnya berarti pada saat itu ya, dia mau berhenti sekolah. Aku melihat ibu dan ayahnya menatapku dengan senyuman penuh syukur yang sama. Belum sampai di situ aku menyadari kedalaman maknanya. Satu kata atau tindakan kecil dapat mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Jadi alasan seseorang percaya pada kebaikan orang lain dan perlahan bisa mengubah dunia. Selalu berikan kebaikan setiap waktu ya. Jadi tindakan kecil dari tokoh aku yang menolong si Kiki ini ternyata mengubah hidupnya ya. Andai itu hari itu dia tidak ditolong, maka bisa jadi mereka tidak akan bertemu dan berteman sampai si Kiki jadi siswa yang terbaik ya. Oke, kita baca pertanyaannya. Yang sebelah kiri dulu, apa yang dimaksud dengan momen terlemah? Tadi momen terlemahnya pada saat dia mau berhenti sekolah ya. Ini bukan, oh ini iya. Ini bukan ya. Jadi pada saat dia berhenti sekolah itu adalah momen terlemahnya ya. Kemudian
Pertanyaan kedua, bayangkan apa yang akan terjadi jika sosok aku membiarkan perilaku sekelompok anak ya. Jadi kalau tokoh aku tidak menolong Kiki, tentu saja yang pertama dia tidak akan berteman. Ya benar, dia tidak akan berteman. Kiki tidak akan menjadi siswa terbaik. Oh ya, bisa jadi karena Kiki akan berhenti sekolah pada hari itu dan dia tidak akan jadi siswa terbaik. Kiki akan memiliki banyak teman. Salah ya, karena Kiki dibully, dia tidak harus berurusan dengan perundungan. Salah. Justru saat itu dia ditolong, Kiki tidak akan diwisuda. Ya benar. Kalau pada hari itu dia tidak ditolong, Kiki sudah berhenti sekolah. Oke, itulah kira-kira jawaban versi saya ya. Sekarang teks baru, donor darah, keuntungan mendonorkan darah. Menjaga kesehatan jantung, memproduksi darah baru, kesehatan psikologis, membakar kalori, mendeteksi penyakit. Kemudian satu kantong darah menyelamatkan 3 orang. Langkah mendonor darah, jeda waktu datang ke tempat pendonoran resmi. Maksimal donor darah setahun 5 kali. Oke. Kita cek apakah manfaat dari donor darah menyelamatkan orang. Ya ini tadi ya, manfaatnya menyelamatkan orang. Melancarkan aliran darah. Mungkin berkaitan dengan jantung ya. Karena jantung tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi kalau orang mendonorkan darah ya katanya gumpalan darahnya itu keluar dari tubuhnya sehingga memperlancar peredaran darah, aliran darah. Itu menurut IPA ya. Bisa jadi yang kedua ini ya. Terus menyembuhkan penyakit. Salah ya, di sini ditulis mendeteksi, jadi bukan menyembuhkan. Membakar kalori ya, ini benar ya. Membakar kalori, mendonorkan 450 ml, membakar 650 kalori. Menjaga kesehatan jiwa, ini kesehatan psikologis ada di teks. Ya, jadi semua benar kecuali menyembuhkan penyakit. Oke, ya kemudian manakah karakteristik tindakan kebaikan dari teks temanku dan donor darah ya? Temanku yang tadi yang ditolong si toko aku dan Kiki ya. Dan donor darah. Kita mau bandingkan mana yang benar. Bisa dirasakan oleh orang lain. Kebaikannya bisa dirasakan oleh orang lain. Iya sih, pada saat Kiki menolong itu bisa dirasakan. Donor darah juga sih bisa dirasakan ya, atau tidak ya? Darahnya bisa dirasakan tidak ya? Mungkin tidak, tapi secara tidak langsung ya mungkin bisa dirasakan. Kemudian diberikan secara langsung ya, ini pertolongan dari Kiki langsung, pertolongan untuk donor darah tidak. Kalau ini tadi tanda tanya ya. Hanya dirasakan oleh seseorang ya, pertolongan Kiki pertolongan si toko aku hanya dirasakan Kiki. Sementara untuk donor darah ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Oke, terus ini ada lanjutannya ya. Ini sudah. Akan terjadi dalam kondisi tertentu. Pertolongan hanya terjadi pada kondisi tertentu. Si Kiki tadi hanya menolongnya pada saat dia dibully ya, betul ya. Donor darah juga sebenarnya hanya pada kondisi tertentu ya. Pada saat orang membutuhkan darah, pada saat habis operasi dan lain-lain. Ini entahlah mana yang lebih tepat. Menurut teman-teman bagaimana? Oke, teks selanjutnya. Indonesia negara paling dermawan sedunia. Manakah perilaku dermawan yang memiliki nilai paling tinggi? Indonesia ini ada yang warna orange, hijau, dan biru. Orange ini artinya apa? Orange membantu orang asing, biru donasi uang, hijau partisipan relawan. Jadi kelihatan yang paling besar yang biru, donasi uang, berarti yang paling tepat yang donasi uang ya. Oke, seperti itu. Terus ada teks lagi, Bu Audi adalah pendonor darah rutin di PMI terdekat. Dia juga tergabung dalam komunitas relawan yang menggalang dana untuk masyarakat yang membutuhkan. Saat ini salah satu daerah baru saja terkena gempa dan masyarakatnya mengalami luka berat. Masyarakat juga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa hidup di pengungsian.
Apakah apa yang dapat Bu Adri dan komunitasnya lakukan untuk membantu korban gempa ya? Tentunya karena banyak penderita mengalami luka berat, bisa jadi karena dia pendonor darah ya, bisa dengan donor darahnya tersebut dia bisa membantu korban gempa di sana ya. Caranya mungkin dengan menghubungi PMI yang terdekat tersebut. Jika ada kelebihan stok darah ya, maka disarankan untuk dikirim ke daerah yang baru saja mengalami gempa itu. Kemudian untuk masalah kehilangan tempat tinggal kan ini mereka biasanya menggalang dana ya. Dengan menggalang dana tersebut, hasil penggalangan dananya dapat dikirim ke lokasi gempa ya. Kira-kira seperti itu jawabannya ya. Silakan dikembangkan. Oke, sudah selesai pembahasan untuk literasi ya. Jadi bisa juga dicek-cek di video part 1 sampai 3 ya, sudah ada contoh-contoh soal, kemudian ada kisi-kisi yang banyak juga tentang literasi membaca ya. Selanjutnya kita masuk ke survei karakter di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.